Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari yang mulia yaitu hari Jumat kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang mad ya, hukum mad. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mad yang keenam yaitu mad as-silah. Mad as-silah ada dua macam. Mad as-silah sughra dan mad as-silah al-kubra. Adapun pada kesempatan ini kita akan membahas mad yang ketujuh ya, yaitu al-madul lazim. Ta'rif pengertiannya mad lazim ya, pengertian mad lazim. Huwa an ya'tiya harful maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan asliyan waslan wa waqfan. Yaitu huruf mad ya, mad asli itu adalah mad di mana setelah datang huruf mad ya, kita harus tahu huruf mad ya, ada tiga ya, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah dan ya sukun sebelumnya kasroh ya. Jadi jika ada huruf mad yang tiga tadi, setelahnya datang huruf yang berharokat sukun asli. Jadi setelah huruf mad itu datang huruf sukun, sukunnya sukun asli, baik disambung maupun diwakofkan, dia ada di situ sukunnya. Ya, karena nanti ada sukun yang bukan asli ya, tapi sukun karena dia mau karena wakof. Ini namanya sukun arid namanya ya. Nah ini mad lazim tidak demikian. Mad lazim ini sukunnya adalah sukun asli di situ. Contohnya ya, ad-dallin. Ya. Ini saya perbesar biar jelas. Nah, ini ya, ad-dallin. Ini ada huruf mad yaitu alif. Setelahnya datang lam. Lamnya bertasdid. Ingat ya, kalau tasdid itu berarti ada dua huruf yang bertemu, yang dijadikan satu ya. Yang pertama adalah sukun. Ya, di sini setelah huruf mad yaitu alif ketemu dengan sukun lam. Ya, sukun lam. Maka di sini termasuk mad lazim. Demikian juga an ya. Ini juga sama ya. Setelah ada alif, setelahnya datang lam, lamnya sukun. Ini cuma satu aja di dalam Al-Qur'an yang seperti ini ya, di surat Yunus. Kemudian contoh mad lazim adalah hamim. Ya, ini ada huruf mad berupa ya sukun sebelumnya kasroh ya. Setelahnya datang huruf mim, ini disukun. Ya, sukunnya sukun asli. Maka ini termasuk mad lazim. Contoh berikutnya adalah shad ya. Ada huruf mad yaitu alif, datang setelahnya dal, dalnya sukun ya. Makanya termasuk mad lazim juga. Contoh lain adalah nun. Di sini ada huruf mad yaitu wawu ya. Wawu sukun sebelumnya dhammah, nun. Ini huruf mad. Datang setelahnya huruf nun. Nunnya dalam keadaan sukun, sukunnya sukun asli. Maka ini yang dinamakan dengan mad lazim. Ya, itu mad lazim pengertiannya seperti itu.
Jadi ada huruf mad, datang setelahnya huruf yang berharokat sukun, sukunnya sukun asli. Kalau ditanya sukun asli apa? Sukun asli adalah sukun yang dia dibaca baik di wakof maupun diwasolkan tetap sukun. Ya. Ada di sananya. Bukan karena wakof itu aja. Aqsamul madil lazim. Macam-macam mad lazim. Pembagian mad lazim. Ya. Mad lazim yang qasimu ila qismain. Mad lazim itu dibagi menjadi dua macam berdasarkan letak, ya, letak mad lazim itu di mana. Apakah dia di kata atau kalimah, ya, ataukah dia ada di huruf. Sehingga di sini ada dua dulu ya, dibagi menjadi dua macam. Lazim kilmi, yaitu mad lazim yang terdapat pada kata, ya, pada lafaz. Dan yang kedua adalah mad lazim harfi, mad yang terjadi pada huruf. Dan biasanya itu ada di permulaan surat, ya. Ada permulaan surat di dalam Al-Qur'an, ada 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, di situ terdapat juga ada mad lazim di situ ya. Dinamakan mad lazim harfi. Baik. Dari dua macam mad lazim ini masing-masing dibagi menjadi dua lagi ya. Masing-masing dibagi menjadi dua bagian lagi, dua jenis, dua macam ya. Berdasarkan ada tidaknya tasydid. Ya, ada tidaknya apa? Tasydid ya. Kalau seandainya setelah mad lazim itu datang berikutnya huruf yang bertasydid, ya maka ini dinamakan musaqqal. Ya, dinamakan musaqqal. Baik yang kilmi maupun harfi ada musaqqal. Namun jika setelah mad lazim ini dan huruf yang sukun ya, itu tidak ada huruf yang ditasydidkan setelahnya, maka itu dinamakan mukhaffaf. Ya. Baik yang kilmi maupun yang harfi itu ada mukhaffaf ya, ada musaqqal. Jadi semuanya ada 4 ya. Kalau dirinci lebih jelas lagi, lebih detail ada 4. Mad lazim kilmi mukhaffaf ya. Mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf ya, dan mad lazim harfi musaqqal ya. Di sini disebutkan contohnya ya masing-masing. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini terjadi pada kata, pada lafaz sehingga dinamakan kilmi. Dan dia dinamakan mukhaffaf karena tidak ada tasydid. Ya, kalau kita perhatikan tidak ada tasydid di sini. Tasydid itu yang dilambangkan dengan ini, kepala sin ya. Kalau kita ada yang menyebut itu tanda raja ya. Karena dia seperti mahkota gitu ya di atas kepala ya. Tanda raja. Ini sebenarnya aslinya adalah sin, huruf sin yang dibuang ekornya, tinggal kepalanya saja. Ini tidak ada sehingga dinamakan mukhaffaf. Kalau misalnya ada tasydid, maka namanya musaqqal. Contohnya ya, as-sokhah ya. Terlihat di sini? Saya perbesar lagi ya. Ya. Setelah ada mad lazim, yaitu ini ada huruf mad, datang setelahnya kha yang sukun, setelahnya ada tasydid. Ya. Maka ini dinamakan musaqqal. Ya. Karena pengucapannya lebih berat ya, dibandingkan dengan yang mukhaffaf. Itu ringan ya. Kalau ini as-sokhah ya, agak ditekan ya. Ada penekanan di situ. Jadi tenaga yang digunakan untuk mengucapkan ini lebih berat ya. Sehingga dinamakan musaqqal. Thaqil itu kan berat artinya. Mad lazim harfi juga demikian ya, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Contoh yang mukhaffaf. Hamim. Itu mukhaffaf ya, karena tidak ada tasydid setelahnya. Adapun yang musaqqal yang ada tasydid adalah contohnya
Alif lam mim. Kemudian contohnya di sini Qasim mim. Nah, demikian pembagian mad lazim. Adapun ukurannya ya, berapa ukuran panjang mad lazim? Dikatakan di sini miqdarul mad lazim yumadul lazim bikulli aqsamihi bimiqdar sitta harokatin atau bimiqdar thalatha alifat. Salatu alifat. Jadi ukurannya ya, ukuran panjangnya dibaca 6 harokat semuanya ini ya. Yang kilmi maupun harfi, baik itu mukhafaf atau mutsaqal, semuanya dibaca 6 harokat atau 3 alif. 6 harokat atau istilahnya apa? 3 alif. Karena 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Ya, kemudian di sini disebutkan tentang al-huruful muqatta'ah fi kitabillah azza wajal. Huruf-huruf yang menjadi permulaan surat ya di dalam Al-Qur'an. Itu namanya al-huruful muqatta'ah. Ibtada Allahu azza wa jalla 29 surah fil Qur'anil Karim bi hurufin muqatta'ah. Allahu a'lamu bima'naha. Hadzana minha al-imanu annaha kalamullahi wa tilawatuha kama waradat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 29 surat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan huruf-huruf yang terpisah, huruf hijaiyah, potongan huruf hijaiyah. Allah yang lebih tahu maknanya ya. Allah yang lebih tahu makna apa yang terkandung di dalam huruf-huruf tersebut. Tugas kita ya, yang menjadi perhatian kita adalah kita mengimani bahwa itu adalah kalamullah ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu Al-Qur'an. Itu saja. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat ya. Dari sahabat kepada Rasulullah SAW, kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada generasi setelahnya sampai kepada kita, ya seperti itu ya. Harus kita yakini. Itu bagian daripada Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Adadul hurufil muqatta'ah 14 harfan majmu'atan fil ibarah nasun hakimun qit'an lahu sir. Jadi huruf yang terpilih itu ya, huruf-huruf hijaiyah, dari huruf hijaiyah kan ada 29 ya. Huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, itu ada 29 huruf, itu yang diambil yang terpilih sebagai huruf yang terdapat di permulaan surat ya. Itu hanya 14 saja. Dari 29 diambil 14 saja, tidak semuanya ya. 14 itu yang dirumuskan dengan kata nassun hakimun qit'an lahu sir. Nassun hakimun qit'an lahu sir. Ini susunan huruf ini ya. Semuanya ada 14. Nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, ta, ain, alif, lam, ha, sin dan ro ya. Atau bisa juga dengan kata lain ya, kalau di Tuhfatul Atfal ada ya, bukan nasun hakimun qit'an lahu sir, tapi dengan kalimat lain ya. Silhu suhairon, sama aja sebetulnya sih. Silhu suhairon man qata'ka ya. Man qata'ka. Ya, ini sama aja, jumlahnya ada 14 huruf. Ya. Ja'atil huruf al-muqatta'ah al-arba'ata asyar fil Qur'an ala arba'ata asyar hay'ah. Nah, jadi huruf-huruf muqatta'ah yang 14 tadi itu di dalam Al-Qur'an juga
terdapat dalam 14 bentuk ya. Terdapat dalam 14 bentuk ya, subhanallah. Seakan-akan udah diatur ya angka-angka ini ya. Jumlahnya ada 29 yang dimulai dengan huruf hijaiyah. Ya sama dengan jumlah huruf hijaiyah itu sendiri ya. Hampir separuhnya dari huruf hijaiyah itu menjadi huruf al-muqatta'ah. Dan muqatta'ah itu sama juga ya. Bentuknya juga sama dengan jumlah huruf yang menjadi potongan surat tadi itu ya, 14 juga. Jumlah hurufnya ada 14 dalam bentuk 14 juga. Ini bentuknya Hamim ya. Alif lam mim. Ini ada beberapa surat ya yang dimulai dengan alif lam mim. Sehingga totalnya ada 29 surat nantinya ya. Jadi ada beberapa surat yang sama yang dengan ini dalam bentuk yang sama. Seperti alif lam mim. Itu ada di surat Al-Baqarah ya, di surat Ali Imran, nanti di surat Rum juga ada ya. Dan surat As-Sajdah juga ada alif lam mim. Alif lam mim shad surat Al-A'raf. Alif lam ra ya, surat Yunus. Kaf ha ya ain shad ini surat Maryam. Alif lam mim ra ya. Ini surat Ar-Ra'd ya. Toha surat Toha. Qasim mim. Ini dua surat yang seperti ini, yaitu surat Asy-Syu'ara dengan surat Al-Qasas ya. Qasim surat An-Naml. Yasin ya. Ini kita kenal surat ini ya. Shad, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ini surat Syura ya, Asy-Syura. Qaf, surat Qaf. Nun, surat Al-Qalam. Nah, itu 14 bentuk ya yang ada di dalam permulaan ya surat-surat di dalam Al-Qur'an ya, dari 29 huruf itu. 29 surat. Nah, sekarang yang jadi pembahasan kita ini kan kaitannya dengan masalah mad ya. Ya. Al-mududul waqi'ah fil hurufil muqatta'ah. Jadi mad yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah tadi yang jumlahnya ada 14 huruf ini. Ya. Tanqasimul huruful muqatta'ah min haitsul mad alladhi fiha ila arba'ata majmu'at. Jadi huruf-huruf yang muqatta'ah yang jumlahnya ada 14 tadi itu, kalau kita tinjau ya, kita lihat dari jenis mad yang terdapat pada 14 huruf ini, itu dibagi menjadi 4 kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Al-majmu'atul ula, kelompok yang pertama harfu alif, jadi huruf alif. La madda fiha li'adami wujudi harfi mad ya. Di sini tidak ada mad. Cuma satu aja yaitu alif ya. Alif tidak boleh dibaca alif atau alif ya. Sebagian ada yang bacanya alif lam, itu salah ya, tidak tepat. Harusnya dibaca alif. Alif pendek ya. Kenapa tidak ada huruf mad? Ya, emang tidak ada huruf mad di sini ya. Mana huruf madnya? Tidak ada ya. Ya, kemudian kelompok yang kedua al-majmu'atu tsaniyah hurufu hayyun tahur. Huruf-huruf yang 5 ini ya. Ha, ya, to, ha dan ro. Yuntaku kullu ya. Yuntaku kullu minha ala harfaini tsanihima harfu mad. Ya, jadi ini huruf ini diucapkan sebagaimana namanya ya. Ini kalau ha ini kan namanya kan ha gitu dengan ada alif ya. Ya, ya, ya. Ini dibaca 2 harokat ya. To berarti ini dengan alif ya. Ha, ro ini dibaca 2 harokat saja, tidak boleh lebih ya.
Wa yumaddu bimiqdari harakatain maddan tabi'iyan hakadha ha ya to ha ro, seperti itu. Jadi ini termasuk mad tabi'i ya. Mad yang ini yang hayyun tohir atau hayyun tohur itu tergolong mad tabi'i atau mad asli yang dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih. Baik, ini kelompok yang kedua. Al-majmu'atu tsalitsah, kelompok yang ketiga. Nah, ini yang termasuk dalam pembahasan mad yang kita sedang bahas ini ya. Ini kelompok yang ketiga ini. Hurufu sanakussu lakum. Yuntiqu kullam minha ala salasati ahruf aw satuha harfu mad. Yumaddu bimiqdari 6 harokat mad dan laziman hakadha. Ya, jadi untuk yang kelompok 3 ini yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya. Ada 7 huruf. Sanakussu lakum itu rumusnya ya. Ini semuanya dibaca 6 harokat ya. Ini mad lazim. Ini dibaca 6 harokat ya. Kita lihat ya, ini kan ada huruf mad nih, ya ini. Datang setelahnya nun. Nunnya sukun. Maka ini berlaku kaidah tadi itu yang pengertian mad lazim tuh, yang ini. Yang kita bahas pertama kali tadi itu ya. Ini masuk dia pengertian sini. Ya. Sehingga ini dibaca 6 harokat. Ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, ini lazim. Lazim itu lebih kuat dibandingkan wajib. Ya, lazim itu lebih kuat dibandingkan dengan wajib. Jadi ini dibaca 6 harokat. Semua sepakat qurra membaca mad lazim itu dibaca 6 harokat. Ya. Ini ada 7. Kemudian yang keempat, ya, kelompok yang keempat, al-majmu'atu rabi'ah, harfu ain. Yuntaku ala salasati ahruf, awsatuha harfu lin. Yumadu bimiqdar 4 au 6 harokat. Wa yulhaqu bimadil lin, wa dhalika fi qawlihi ta'ala, kaf ha ya ain shad. Ini surat Maryam ya. Surat Maryam. Hamim ain sin qaf. Ini surat Asy-Syura. Asy-Syura. Ya, ada 2 aja. Yang kelompok keempat adalah huruf ain. Huruf ain ini dia boleh dibaca 4 ya, boleh dibaca 6 harokat. Kenapa berbeda dengan tadi ini yang apa huruf ini di atasnya nomor 3 ya? Karena ini dia itu huruf lin bukan huruf mad. Huruf apa? Huruf lin. Masih ingat huruf lin? Huruf lin itu kan jika ada huruf ya sukun atau wawu sukun sebelumnya fathah gitu ya. Ini kan ada fathah ini setelah ya ini, ada fathah yaitu pada ain. Ya. Sehingga ada perbedaan ya. Jadi di sini dikatakan dia termasuk mad arid lis sukun kelompoknya ya. Jadi dibaca 4, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Bahkan ada yang baca 2 harokat. Ya, ada yang membaca ada qiraat yang membaca ain ya pada 2 surat ini, surat Maryam maupun di surat Asy-Syura dibaca 2 harokat saja. Ya. Tapi torik kita yang kita pelajari yaitu hafaz dari torik Syatibiyah itu boleh dua wajah ya. Boleh kita baca 4 harokat atau boleh kita baca 6 harokat ya, disamakan dengan yang lain. Ya tidak masalah ya. Ini boleh dengan 2 pilihan tadi itu. Boleh baca 4 harokat atau 6 harokat. Nah, demikian pembagian mad lazim beserta macam-macamnya ya, beserta contoh-contohnya. Nanti bisa dicari di dalam Al-Quran, banyak kita jumpai mad lazim.
Tapi yang paling banyak dijumpai itu mad lazim yang kilmi mutsaqal ya. Mad lazim kilmi mutsaqal itu paling banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an ya. Kalau yang paling sedikit ya ini aja, mad lazim kilmi mukhaffaf ini. Ini cuma di surat Yunus ya. Di surat Yunus ada 2 tempat ya. Al-an. Nanti bisa dicari ya di surat Yunus ada dua saja di sini. Di dalam Al-Qur'an cuma 2 aja. Di surat Yunus semuanya. Ini yang paling sedikit. Ya. Kalau mad lazim harfi gampang ya, itu ada di permulaan surat itu aja. Kalau mad lazim harfi ya, kalau disuruh mencari mad lazim harfi maka ingat ya, semuanya ada di depan di permulaan surat. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an.